menyadari kalau ia tidak memiliki peluang untuk mendekati Toru. Imari memperhatikan Miyabi dan menanyakan sesuatu pada Tachibana. Ternyata Tachibana tidak mengetahui kalau Miyabi menyukai Toru. Imari ingin membantu Miyabi untuk menyampaikan perasaannya pada Toru. Saat mereka berendam air panas di pulau tersebut, para Harem diganggu oleh bu guru Usa yang sangat jahil. Imari mengajak Miyabi dan bertanya apakah ia menyukai Toru. Miyabi dengan malu-malu mengakui perasaannya pada Imari. Imari memutuskan akan mendukung Miyabi dan menyemangatinya. Mereka hendak balik ke sekolah cabang. Tiba-tiba kaki Miyabi terkilir. Imari meminta Toru menggendongnya dan memberikan kode pada Tachibana untuk pergi meninggalkan mereka. Tachibana dan lainnya menyadari sehingga bergegas pergi. Julia juga ingin segera kembali karena ingin memasak makanan di sekolah. Toru menggendong Miyabi dan mengobrol saat mereka di jalan. Miyabi minta diturunkan oleh Toru karena ingin mengatakan sesuatu. Miyabi mengatakan pada Toru kalau ia sangat menyukai Toru. Miyabi mengutarakan isi hatinya pada sang pujaan hati. Scene berpindah pada Lilith yang sedang ngobrol dengan kepala sekolah. Kepala sekolah heran melihat Lilith menjalani kehidupan seorang siswanya. Lilith menjelaskan ingin melihat hasil perkembangan Absolute Duo, makanya tetap berada di sana. Lilith menyadari saat tiba di pulau ada 7 orang yang mengikuti mereka. Lilith mengatakan pada kepala sekolah salah satu orang yang dilihatnya adalah Rain Blaze Diabolica. Kepala sekolah melarang Lilith menyebut nama itu lagi. Lilith mengatakan kalau ia menjadi target mereka. Mungkin malam ini Blaze Diabolica akan diserang mereka di pulau. Kepala sekolah menargetkan dirinya dan membuat sekolah cabang menjadi tumbal agen Sidon. Kembali pada pernyataan cinta Miyabi pada Toru saat di pinggir pantai. Toru teringat masa lalunya yang kelam saat di dojo. Toru meminta maaf pada Miyabi karena tak bisa membalas perasaannya. Toru mengatakan kalau dirinya sangat lemah. Miyabi sedih dan malu sehingga pergi meninggalkan Toru. Sekolah cabang telah diserang musuh sesuai dugaan kepala sekolah. Pasukan Liberus menyerang para siswa di halaman sekolah cabang. Julia dan teman lainnya terlihat kewalahan menghadapi pasukan tersebut. Kepala sekolah meminta Bu Una untuk melakukan aksinya melawan para tentara Liberos. Bu Una menggunakan serum untuk naik level dan melawan para tentara di halaman sekolah. Toru datang dan melihat sekolah cabang telah diserang musuh. Toru bergabung dengan teman lainnya untuk membalas serangan pasukan musuh. Tetapi Bu Una dengan kecepatannya membantai seluruh tentara musuh dengan kekuatan barunya. Toru dan Julie menyadari kalau Bu Una bertambah semakin kuat. Bu Una berhasil mengalahkan semua pasukan sehingga tewas tak berdaya. Toru dan Julie baru mengetahui kekuatan Blaze sesungguhnya hingga memakan korban. Bu Una pergi ke hutan melanjutkan perburuannya. Julie pun meminta Toru untuk pergi berkumpul dengan teman-teman lainnya. Tachibana mencari Toru dan bertanya di mana Miyabi. Sementara asisten Lilith mendapatkan kabar dari sekolah utama kalau pasukan Halo berhasil dikalahkan oleh wakil kepala sekolah. Sekolah utama berhasil diamankan dan dinetralisir. Semua rencana sesuai dengan dugaan kepala sekolah. Begitu juga Lilith yang mengetahui tindakan kepala sekolah. Tiba-tiba ruangan kepala sekolah diserang oleh pasukan yang menyerang Lilith kemarin. Lilith melindungi Sakuya yang ingin diculik oleh Kalibros. Tetapi Lilith gagal dan terluka sehingga pasukan berhasil membawa Sakuya pergi. Tachibana dan Imari pergi mencari keberadaan Miyabi. Sedangkan Toru dan Julie melihat keadaan Lilith dan kepala sekolah. Lilith meminta Toru dan Julie untuk menyelamatkan Sakuya karena berhasil diculik musuh. Toru dan Julie mengejar kapal yang hendak membawa kepala sekolah pergi. Toru melompat di atas kapal dan hendak menghentikan musuh. Mereka disambut utusan Equipment Smith dan mulai bertarung. Di awal Toru dan Julie sempat unggul karena kerjasama timnya, tetapi pria itu mengganti kostumnya Equipment Smith edisi terbaru. Toru dan Julie habis-habisan diserang oleh musuhnya.
Julie terlihat panik saat Toru diserang pria itu. Julie menyerang pria itu dengan gegabah sehingga terluka. Toru datang melindungi Julie yang hendak diserang utusan Equipment Smith. Pria itu marah karena melihat sosoknya yang dulu seperti Toru melindungi Julie. Pria itu mengajar Toru berkali-kali secara brutal karena emosi. Julie teringat karena ayahnya mati saat melindunginya. Julie berubah menjadi lebih kuat dan menyerang pria itu hingga terluka parah. Toru menghentikan Julie dan ia pingsan setelah menggunakan kekuatan yang besar. Pria itu adalah Kei, pemimpin dari pasukan Liberus. Kei pergi karena diperintahkan mundur oleh Equipment Smith. Kei mengatakan akan membunuh Toru saat mereka bertemu kembali di pertarungan selanjutnya. Lilith senang mengetahui kalau Toru dan Julie menepati janjinya dan membawa Sakuya kembali. Lilith bertanya pada Sakuya kenapa ia dilepaskan Equipment Smith. Sakuya menjawab alasannya karena ia bukanlah target mereka sesungguhnya. Lilith mendapatkan telepon dari seseorang untuk menghadiri konferensi Reigen. Di aula sanggar terlihat Tachibana dan Toru sedang berlatih bersama. Toru teringat pesan Imari padanya dan akan mencari Miyabi di pulau dan akan mengabarinya. Tetapi sampai sekarang mereka belum mendengar kabar Miyabi. Tachibana terlihat paling sedih tetapi tetap tegar saat di sekolah. Tachibana kembali menentang Toru hingga mereka selesai latihan. Tachibana menangis saat di kamar mandi teringat kenangannya bersama Miyabi. Dari luar Lilith mendengar tangisan Miyabi. Lilith menghampiri Toru dan Julie di kelas. Ia menggoda Toru agar tidak bersedih lagi. Begitu juga Julie yang berusaha untuk membuat Toru tersenyum. Tak lama kemudian Tachibana masuk ke dalam kelas. Lilith memulai aksinya menggoda Tachibana agar tertawa. Toru menyadari kalau Lilith datang untuk membuat teman-temannya terhibur. Saat malam hari, Toru bermimpi tentang Kei dan pembunuh adiknya. Toru melihat Kei membunuh Miyabi dan ia terbangun karena syok. Julie mengetahui kalau Toru sedang bermimpi buruk dan menghiburnya agar tidak sedih lagi. Kepala sekolah memanggil Toru ke ruangannya untuk mengucapkan terima kasih. Toru mengatakan yang membantunya adalah Julie dan Lilith, maka ia berhasil. Sakuya memberikan Toru serum kekuatan untuk mencapai level 4. Toru ragu menerimanya karena teringat perjuangan Julie dan ia tak ingin mengkhianatinya. Sakuya tetap memberikan serum tersebut terserah mau dipakai atau tidak oleh Toru. Sakuya mengatakan pada Toru sebentar lagi akan diadakan konferensi Reigen. Kei dan Liberus akan hadir bersama Equipment Smith. Toru terkejut saat mendengar nama Kei akan hadir di konferensi tersebut. Selang beberapa lama konferensi akan diadakan. Akademi Koryu sangat ketat dijaga siswa level 3. Tachibana dan Taro berdiri di pos masing-masing untuk berjaga. Begitu juga dengan Lilith yang sendiri berdiri di halaman sekolah. Lilith teringat Sakuya saat berada di pulau kemarin. Tak lama Toru dan Julie menghampiri Lilith dan bertanya kepadanya. Toru ingin mengetahui siapa Equipment Smith dan tujuan konferensi Reigen. Lilith menjelaskan Equipment Smith adalah ilmuwan yang menciptakan pasukan Tuhan bernama Liberus. Tujuan utama Equipment Smith adalah keberhasilan dari Absolute Duo. Sementara yang paling dekat dengan Absolute Duo akan dikumpulkan di konferensi Reigen. Terlihat para anggota sudah berkumpul di konferensi Reigen. Anggota lainnya menyapa Sakuya saat baru tiba di ruangan. Begitu juga profesor yang baru tiba di ruangan rapat Reigen. Toru penasaran maksud dari Absolute Duo. Lilith mengatakan Absolute Duo adalah kekuatan jiwa yang terhubung sangat kuat melalui Blaze dan menguasainya. Lilith menjelaskan tujuan Akademi Koryu adalah untuk menguji Lasiful untuk mengeluarkan kekuatan jiwa sesungguhnya dan membuat X-Kit. Setelah proses dilakukan akan menemukan siapa yang berhasil menjadi Absolute Duo.
Kembali pada ruangan rapat, Profesor menawarkan para anggota untuk melakukan aliansi. Sakuya menolak gagasan tersebut karena orang-orang yang dimiliki akademi sama dengan orang-orang yang diciptakan Profesor dengan tenaga yang diperkuat. Akademi Koryu menguji para siswa dengan kekuatan jiwa, sementara anggota Profesor dilatih seperti tentara. Mereka memiliki perbedaan yang jauh dan tak mungkin untuk bekerja sama. Profesor tersinggung dengan penolakan Sakuya. Equipment Smith berencana untuk melakukan permainan game. Pasukan Liberus akan menyerang sekolah, sementara para X-Kid harus bisa menghentikannya. Game ini diberi nama oleh Equipment Smith Killing Game. Mimin ingatkan kembali ya, X-Kid ini adalah pengguna dari Blaze atau para siswa yang menguasai Lucifer. Sakuya pun menyetujui game yang dibuat Profesor Equipment Smith tersebut. Kembali pada Toru yang terlihat kesal dengan Absolute Duo. Toru merasa untuk mencapai level tersebut harus mengorbankan banyak nyawa dan menyakiti orang lain. Lilith mengatakan pada Toru di dunia ini segala sesuatu yang didapatkan penuh dengan pengorbanan. Game pun dimulai. Para pasukan Liberus dari udara menyerang Akademi Koryu. Para siswa penjaga baru dikabari oleh pihak sekolah akan diadakan killing game. Ternyata Miyabi diculik oleh pasukan Liberus dan berubah menjadi sangat amat kuat. Miyabi telah berubah menjadi mesin pembunuh oleh Equipment Smith. Miyabi menyerang para siswa di sekolah dengan blaze-nya dan terlihat amat kuat. Tachibana dan Toru terkejut melihat perubahan Miyabi, begitu juga dengan teman-temannya. Kei menjelaskan kalau Miyabi adalah gabungan dari X-Kid dan sebuah unit yang menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Miyabi dimanfaatkan oleh Liberus karena patah hati saat ditolak Toru. Miyabi menyerang teman lainnya dan juga Toru. Miyabi ingin menunjukkan kekuatan supernya agar Toru tidak menolaknya lagi. Sementara Kei pergi meninggalkan tempat itu untuk menangkap Sakuya. Toru dan lainnya ingin mengejar Kei, tetapi ada Miyabi yang menghalangi. Tachibana mengikat Miyabi dengan rantainya dan meminta teman-temannya pergi mengejar Kei. Tachibana akan melawan pasangan duonya untuk mengembalikan kesadaran Miyabi. Toru mengkhawatirkan Tachibana, tetapi Julia mengatakan kalau ia akan menyelesaikan misinya sebagai pasangan duo Miyabi. Toru dan lainnya mengejar Kei tetapi dihadang oleh pasukan Liberos. Tori dan Lilith menghadang para pasukan dan meminta Toru serta Julie pergi mengejar Kei. Tora dan Lilith terlihat seperti pasangan duo bersama-sama menghadang pasukan Liberos. Kei menunggu kedatangan Toru yang mengejarnya. Kei berbohong akan menculik Sakuya sebagai pengalihan saja. Kei ingin balas dendam karena kekalahan pertarungan sebelumnya. Kei menentang Julie dan Toru untuk melawan kekuatannya. Kembali pada pertarungan Miyabi dan Tachibana yang terlihat menegangkan. Tachibana berusaha untuk membuat Miyabi kembali lagi dan meninggalkan kekuatan jahat tersebut. Miyabi tidak rela jika harus lemah kembali. Miyabi mengatakan kalau ia tidak peduli dengan pasangan duo. Miyabi mengakui kalau ia berjuang sangat keras bukan untuk mencapai tujuan yang mulia. Miyabi menjelaskan tujuannya untuk kuat adalah agar bisa bersama dengan Toru. Tachibana teringat kata-kata dari Kei saat tiba di sekolah. Tachibana sangat sedih ketika mengetahui pengakuan Miyabi kepadanya. Kei mencoba memprovokasi teman-teman Toru tetapi tidak berhasil. Karena ikatan di antara mereka lebih kuat dibanding perkataan orang lain. Toru dan Julia percaya kalau Miyabi akan kembali seperti dulu lagi. Kembali pada Miyabi yang terus menyerang Tachibana hingga tak berdaya. Tachibana mengatakan kalau Miyabi lebih kuat daripada kekuatan jahat yang digunakannya sekarang. Karena Miyabi dengan mental yang kuat berani mengakui perasaannya pada Toru. Tachibana mengatakan kalau ia tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut karena sangat kaku. Tachibana mengatakan kalau Toru tidak menyukai kekuatan Miyabi yang sekarang karena bukan jati dirinya lagi. Miyabi mulai goyah dan tersentuh mendengar kata-kata Tachibana. Hingga akhirnya Tachibana menampar Miyabi dengan keras hingga ia tersadar kembali seperti pasangan duonya yang dulu.
Akhirnya belenggu di tubuh Miyabi pun pecah dan ia kembali sadarkan diri lagi. Tachibana bahagia mengetahui pasangan duonya kembali lagi. Kei marah mengetahui Miyabi telah sadar dan terbebas dari kekuatan Liberos. Toru tertawa dengan sinis karena mereka menang melawan Liberos dan berhasil menyadarkan kembali temannya. Kei menyerang Julie hingga terluka dan membuat Toru marah. Pasukan Liberos menyerang Julie dihadang oleh perisai Toru dan tubuhnya. Julie menyadari tubuh Toru penuh darah saat melindunginya. Kei membenci sifat Toru yang ingin melindungi temannya. Kei sangat muak melihat sifat munafik Toru dan mulai menyerangnya. Pasukan Liberos terus menembaki Toru hingga terluka cukup parah. Toru menggunakan serum yang diberikan Sakuya kepadanya. Dalam sekejap kekuatan Toru berubah drastis menjadi kuat. Toru dan Lilith datang mengalahkan pasukan Liberos. Giliran Toru yang melawan Kei. Dengan tinju Mjolnir yang baru, Kei berhasil dilumpuhkan hingga tak berdaya lagi. Profesor Equipment Smith kalah dalam game tersebut dan stres tidak terima pasukannya dikalahkan. Anggota konferensi Reigen bubar karena Sakuya berhasil menang melawan Equipment Smith. Kei terkejut ia berhasil dikalahkan oleh siswa yang lemah seperti Toru. Equipment Smith mendatangi Kei dan menghajarnya karena tidak bisa menang melawan para siswa. Kei tertawa melihat tingkah profesor dan membunuh Equipment Smith dengan tangannya sendiri hingga tewas. Kei mengambil kekuatan profesor dan memakai kekuatan tersebut. Toru dan lainnya meninggalkan ruangan, tetapi dihadang oleh Kei yang ingin balas dendam pada Toru. Tora menyerang Kei, tetapi dihentikan dengan mudah oleh Kei sehingga blaze-nya retak. Tora pingsan tidak sadarkan diri karena blaze-nya sudah hancur. Salah satu kelemahan X-Kid adalah ketika blaze-nya rusak atau hancur di pertarungan. Kei mengetahui kalau blaze senjata bagi para X-Kid tetapi bisa menjadi kelemahan bagi mereka. Lilith menyerang kembali Kei tetapi senjatanya dengan mudah dihancurkan hingga Lilith tumbang terjatuh di lantai. Lilith seorang exception yang terlihat lemah di mata Kei sekarang. Karena kekuatan barunya sangat kuat, bukan tandingan para X-Kid seperti Toru dan Julie. Kei tidak mengerti dengan pikiran Toru dan Julie yang membutuhkan orang lain untuk mencapai kekuatan yang lebih tinggi. Menurut Kei karena keyakinan seperti itulah yang membuat Toru dan Julie menjadi lemah. Kei sangat membenci ikatan duo antara pasangan dan membenci Akademi Koryo yang menghasilkan para X-Kid. Kei menyerang sekolah dengan senjatanya dan berniat untuk menghancurkannya. Toru menghentikan perbuatan Kei yang ingin merusak sekolahnya. Kei menembakkan laser pada sekolah Toru dan dihentikan oleh kekuatan Bu Guru Una. Bu Una meminta Toru untuk segera mengakhiri pertarungan dengan Kei. Toru ditusuk oleh Kei dari belakang sehingga blaze-nya menghilang. Tubuh Toru jatuh ke lantai karena ia banyak kehabisan darah. Julie pun membangunkan Toru agar sadarkan diri kembali. Kei terus mengolok-olok Toru agar bisa bangkit untuk melindungi temannya. Julie tidak terima kalau Toru dilukai oleh Kei. Kekuatan gelap Julie bangkit berubah menjadi sangat kuat. Julie menyerang Kei secara brutal sehingga tubuhnya terluka. Julie mengejar Kei dari udara hingga jatuh ke lantai. Sepertinya Kei terluka lumayan parah karena serangan Julie kepadanya. Toru menyadari kekuatan iblis Julie bangkit dan mencegahnya untuk membunuh Kei. Julie kehilangan kendali atas dirinya dan menyerang Toru. Dengan perisai miliknya, Toru melindungi dirinya dari serangan Julie. Pada dasarnya, Toru tidak menginginkan kekuatan yang hebat untuk membalaskan dendamnya. Karena kekuatan seperti itu akan membawa pada kejahatan dan menghilangkan jati diri seseorang. Toru membuka perisainya dan memeluk Julie agar kembali pada dirinya sendiri. Julie tersadar mendengarkan perkataan Toru dan kekuatan jahatnya menghilang. Toru mengatakan akan selalu melindungi Julie sambil mengelus kepalanya. Kei teringat saat kakaknya berjanji padanya dan mengatakan akan melindunginya. Kei muak melihat sifat Toru yang begitu percaya diri. Kei menyerang mereka berdua dengan kekuatan yang tersisa dari senjatanya. Pasangan dua sedang berkolaborasi untuk saling melindungi dan berhasil menghadang dari serangan Kei. Singkat cerita, pasangan duo tersebut mengalahkan kekuatan Kei dan keyakinannya yang salah selama ini.
Toru dirawat di rumah sakit karena cedera yang lumayan parah. Teman-temannya datang mengunjunginya, begitu juga Miyabi sedang meminta maaf pada Toru. Toru mengatakan pada teman lainnya kalau mereka akan tumbuh menjadi kuat bersama. Toru mencari di mana keberadaan Julie sehingga mengelilingi seluruh sekolah. Toru mengetahui kalau Julie berada di menara dan mencarinya. Setibanya di atas menara, Toru menyapa Julie. Julie mengatakan pada Toru, ia bukanlah seorang ex-kid melainkan All-Awake, kekuatan yang berasal dari balas dendam. Kekuatan tersebut didapatnya saat papanya mati dibunuh. Julie tidak bisa mengendalikan kekuatan tersebut, sehingga agensi Dawn datang menyelamatkannya. Toru meminta maaf pada Julie karena masih lemah dan tidak bisa melindunginya. Toru berjanji pada Julie akan menjadi kuat agar bisa selalu melindunginya. Toru meminta Julie untuk tetap menjadi pasangan duonya sampai akhir. Pasangan duo tersebut mengucapkan sumpah setia dan menyatukan Blaze untuk selamanya. Ceritanya pun berakhir sampai di sini. Kalau menurut Mimin sih secara keseluruhan cerita dari serial ini sangat gak jelas dan terasa seperti bagian-bagian random yang gabung menjadi satu. Tejonya anime ini semakin menjadi bila mengingat Absolute Duo. Hal yang digadang-gadang oleh sang kepala sekolah Sakuya Tsukumo tidak pernah dijelaskan secara jelas selain sebagai sebuah hasrat besarnya saja. Namun bila ditonton sebagai bagian yang terpisah dan tidak dalam premis Absolute Duo, seri ini tidak buruk-buruk amat. Fanservice yang ada juga tidak terlalu berlebihan, hanya sekedar menunda kantuk dan tidak sampai menimbulkan dorongan seksual sehingga tidak membuat jijai. Oke lah, tapi sampai di sini aja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sedari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa ya untuk selalu like, comment, dan subscribe dong, agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur kalian di next video. Nah, see you in the next video and bye-bye. 私の術